Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari kelas TMM 1A. Di sini saya akan menjelaskan tahapan membuat aplikasi web sederhana menggunakan HTML dan PHP. Pada kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan HTML dan PHP. Yang pertama, kita menyiapkan beberapa aplikasi diantaranya SAM, Sublime Text, dan web browser. Pertama, hal yang perlu kita lakukan yaitu mengaktifkan SAM. Kita pertama mengaktifkan SAM dengan mengklik di sini dan di sini, mengklik pada menu modul Apache dan MySQL. Lalu, selanjutnya kita membuat sebuah database baru dengan cara mengklik admin pada MySQL. Nah, jadi di sini kita membuatnya dengan pertama new. Nah, di sini kita create nama database yang ingin kita buat. Di sini saya sudah membuat database tersebut dengan nama DB UAS DPW 2022. Di dalam ini sudah saya includekan sebuah tabel dengan nama TB UAS 2022. Nah, jadi di sini selanjutnya kita membuat tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Masukkan field-nya dan atribut. Maksud dari sini masukkan field yang ingin kita inputkan nanti. Misalkan kita ingin menginputkan tag HTML dan fungsinya. Jadi kita menginputkan tag HTML dan fungsinya dengan tipe faktar. Nah, selanjutnya kita klik saja save, lalu database tersebut sudah kita buat. Nah, selanjutnya, jika kita ingin membuat sebuah input data tersebut, kita memerlukan aplikasi yang dinamakan Sublime Text. Nah, jadi pada Sublime Text ini pertama-tama saya membuatnya dengan cara Ctrl N, lalu saya save. Nah, pada save ini saya membuatnya pada drive C, lalu masuk ke SAM, lalu ke htdocs. Nah, di htdocs saya sudah membuat sebuah folder yang aplikasi ini dengan nama 02 Aditya Saputra UAS DPW 2022. Nah, jadi disinilah semua file-file yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan mengupas semua cara-cara dalam membuatnya, yaitu codingannya pada Sublime Text. Nah, oke, pertama kita menjelaskan pada beranda. Di beranda ini saya membuat sebuah materi, sebuah penjelasan sedikit tentang dasar pemrograman web dengan cara menginputkannya pada aplikasi Sublime ini dengan tag HTML H1 yang berarti membuat sebuah judul, dan ini H3 sama membuat sebuah judul dengan ukuran yang berbeda. Maksudnya di sini H1 yaitu judul yang menggunakan paling besar. Jadi H1 untuk membuat judul ini ada H1 sampai H6. Dari H1 itu yang paling terbesar dan H6 paling terkecil. Saya di sini juga menggunakan P, yaitu paragraf. Jadi pada paragraf ini seperti ini jadi hasilnya. Bisa kita buka lewati web browser. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, selanjutnya pada input data. Nah, pada input data ini sesuatu yang kita buat.
untuk menginputkan sebuah data pada aplikasi sederhana ini dengan cara menggunakan tabel. Untuk membuat tabel inputan kita. Ini TR yang berfungsi sebagai membuat barisnya, dan di sini TD membuat kolom. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan pada sum, yaitu menginputkan sebuah nama yang ingin kita inputkan, tag HTML dan fungsi. Nah, oke, pada ini kita menginclude-kannya pada koneksi UAS PHP. Nah, jadi fungsi koneksi ini untuk menginput agar dapat kita akses pada web browser. Nah, pada pembuatan ini berikutlah kita membuat sebuah koneksinya, yaitu ini dia codingan untuk membuat sebuah koneksi. Berikut localhost root. Nah, ini merupakan sebuah database yang telah kita buat tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah database, membuat sebuah aplikasi sederhana ini, jika teman-teman membuat sebuah database dengan nama, di sini saya contohkan DB program. Nah, jadi teman-teman membuat sebuah database tadi di sum dengan nama DB program. Nah, jadi di sini saya kebetulan membuatnya dengan DB UAS DPW yang telah saya buat pada database ini. DB UAS DPW 2022. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi setelah itu input data saya tuliskan ini agar kita dapat membukanya di web browser nanti. Nah, setelah kita input data, pasti kita akan melihat sebuah hasil yang telah kita inputkan tadi di file ini dengan cara membuat sebuah file codingan lihat data. Nah, ini dia. Ini sebuah codingan yang telah saya buat sebagai untuk melihat data yang telah kita inputkan pada input data ini. Ya, input data ini. Nah, di sini juga saya memasukkan koneksi UAS PHP. Nah, koneksi ini sama tadi sepertinya untuk menghubungkan agar kita dapat mengaksesnya pada web browser. Lalu, di sini saya menjelaskan select from TB UAS 2022. Nah, di sini maksudnya saya membuat ini yaitu untuk memasukkan sebuah tabel yang telah saya buat pada sum tadi. Nah, jadi teman-teman jika di sini teman-teman membuat sebuah tabel dengan nama TB pemrograman. Nah, jadi di sini teman-teman menuliskan TB pemrograman. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Nah, ini saya menuliskan TB UAS 2022. Nah, jadi kalau teman-teman membuatnya dengan TB UAS, maksudnya sini menuliskan TB underscore pemrograman. Jadi di sini teman-teman menulisnya dengan TB UAS TB pemrograman. Nah, begitu dia teman-teman. Nah, di sini menuliskan seperti apa yang pada inputan data ini. Kita ingin menginputkan tag HTML ini, sini kita membuatnya. Nah, di sini juga nih teman-teman, di depan ini. Ini juga nih sama seperti tadi kita mengincludekan pada tabelnya. Jadi di sini kalau teman-teman membuatnya dengan TB pemrograman, ya di sini dibuat jadi TB pemrograman juga. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang selanjutnya untuk tentang saya. Ini merupakan biodata dari saya sendiri. Biodata dari saya sendiri. Oke, ini seperti ini nih tentang saya. Nah,
Ini dia. Oke, mungkin banyak yang bertanya bagaimana saya untuk menambahkan sebuah foto pada web ini. Nah, jadi di sini teman-teman caranya yaitu pertama saya membuat sebuah folder pada pada Sam Hotdogs yang telah saya buat ini, folder yang telah saya buat, yang tadi saya masukkan pada web. Nah, jadi saya masukkan pada sini nih. Nah, ini beberapa foto yang saya masukkan untuk membuat aplikasi ini. Jadi teman-teman kalau ingin membuatnya, tinggal membuat folder foto pada sini, di sini, hanya di ini. Nah, jadi dengan cara image ini, image. Nah, di sini saya ini merupakan lebarnya, terserah teman-teman yang berapa lebarnya. Jadi dengan cara IMG SRC sama dengan jangan lupa formatnya yaitu foto backslash. Nah, ini mendapat ini dari mana nih? Foto JPG. Nah, ini kita dapat dari sebuah nama yang kita simpan pada folder ini. Nih, di sini saya menggunakan foto.jpg ya. Jadi ini tinggal teman-teman copy aja. Nah, ini di copy lalu dimasukkan pada Sublime ini. Nah, itu. Jika misalkan teman-teman di sini menuliskan ingin menambahkan sebuah foto dengan dan teman-teman menyimpannya pada ini dengan nama foto adit. Nah, jadi di sini teman-teman juga menuliskannya dengan foto adit. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir saya membuat materi.php. Materi ini berisikan tutorial bagaimana saya membuat sebuah aplikasi ini. Aplikasi sederhana ini sama seperti yang tadi. Saya menggunakan H3, P, dan email. Itu saja teman-teman. Nah, mungkin pada bertanya ini, nav ini apa ini? Nah, kalau nav ini merupakan tag HTML yang mengarahkan file satu ke file yang lainnya. Nah, maksudnya ini seperti ini, teman-teman. Ini. Oh iya, mungkin pertama saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya bisa masuk ke dalam ini, teman-teman. Nah, jadi pertama kita membuka web browser lalu pertama ini kita menuliskan localhost slash slash. Jadi kita menyebutkannya dengan cara apa yang telah kita buat nama yang telah kita buat folder pada sam htdocs. Nah, di sini saya membuatnya dengan 02 Aditya Saputra UAS DPW. Nah, jadi ini teman-teman tinggal di copy saja. Nah, setelah saya copy, saya masuk pada web browser localhost. Nah, di sini kita tinggal paste aja. Nah, di sini langsung kita enter. Nah, ini dia teman-teman. Sudah terbuka untuk kita sebuah aplikasi sederhana ini. Nah, jadi teman-teman kalau ingin melihat beranda yang kita buat tadi pada Sublime, ini. Nah, ini dia beranda. Beranda ini codingan pada beranda. Di sini kita juga bisa melihat input data. Tinggal kita buka input data. Nah, di sini misalkan yang telah kita buat tadi codingannya, saya menambahkan TD. TD inputnya fungsinya untuk membuat kolom. Saya simpan dan di sini dikatakan berhasil. Lalu di sini kita bisa melihatnya pada lihat data. Ini teman-teman, lihat data. Nah, di sini sudah masuk membuat kolom TD. Selanjutnya pada tentang saya. Nah, ini tentang saya ini. Sudah kita buat codingannya tadi. Nah, di sini kita juga bisa melihat materi. Nah, materi tutorial cara tahapan-tahapan membuat aplikasi sederhana ini. Dan oh tadi saya menjelaskan fungsi nav ya.
Nah, pada nav ini misalkan kita pada input data, misalnya kita ingin menginputkan eh, H1 H1 fungsinya membuat kita menginputkan ini saja, tabel tab fungsinya membuat tabel. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Kan tadi kan kita mengklik ini ya untuk melihat datanya. Nah, jadi di sini tidak perlu mengklik ini. Jadi kita sudah bisa lihat di sini. Tinggal klik ini, lihat data. Lihat data. Oke. Ini sudah masuk kan data. Nah, tentang saya. Jadi, nah, disinilah fungsi nav. Kita untuk membuka sebuah file ke file yang lainnya. Dan yang terakhir, kita dapat juga mengeceknya pada web browser ini dengan cara masuk ke phpMyAdmin tadi ini di sini di SAM admin. Nah, di sini juga kita bisa melihat database yang telah kita buat tadi. Kita buka pada database yang kita buat tadi pada ini, lalu pada tabel PUAS 2022. Nah, di sini dia. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya dalam pembuatan aplikasi ini ya, teman-teman ya. Dalam pembuatan aplikasi sederhana ini. Jadi, kemungkinan jika ada yang kurang atau yang belum jelas, mohon dimaafkan ya, teman-temannya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri penjelasan dalam tahapan pembuatan aplikasi sederhana ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.